sabar adalah obat yang pahit. Sabar ini tidak mudah, dia obat yang pahit, tapi buahnya sangat manis. Jadi kalau kita bisa melampaui, mencapai makom sabar ini, maka buah manis yang akan kita dapatkan. Wa nasta'inu bisobri wa sholah, ya, wa nasta'inu bisobri wa sholah. Jadi mohonlah pertolongan kepada Allah SWT dengan sabar dan salat. Jadi sabar itu adalah salah satu adab kita, cara kita dalam memohonkan pertolongan dari Allah SWT. Nah, saya ingin mengutip penjelasan dari Syekh Abdul Qadir As-Sufi mengenai sabar ini. Ya, jadi karena pentingnya atau baiknya kedudukan orang-orang yang sabar ini, maka kita perlu memahami secara lebih jauh. Jadi Syekh Abdul Qadir mengatakan sabar, ya, sabar adalah obat yang pahit. Sabar ini tidak mudah, dia obat yang pahit, tapi buahnya sangat manis. Jadi kalau kita bisa melampaui, mencapai makom sabar ini, maka buah manis yang akan kita dapatkan. Dan tadi sudah disebutkan bahwa antara lain Allah akan selalu membersamai orang-orang yang sabar. Jadi imam kita, ini Syekh Karim mengatakan, yang dimaksud adalah dari Imam Junaid, mengatakan bahwa sabar itu adalah sabar dalam kesabaran, sabar dengan kesabaran. Nah, jadi dalam hal kesabaran ini pun ada beberapa tingkatnya, ada beberapa derajatnya. Jadi yang pertama, kesabaran itu harus dipelajari pada saat kita harus bersabar terhadap orang-orang yang lain. Ya. Jadi ini adalah hal yang sangat sulit. Tapi kalau kita bisa lampauinya, maka kita akan mendapatkan satu kemenangan. Jadi bayangkan orang-orang ini yang selalu membuat kita jengkel, yang selalu membuat kita marah, yang selalu membuat kita terganggu dan sebagainya. Jadi kita harus bersabar, bahkan terhadap musuh sekalipun. Jadi Syekh Karim mengatakan kesabaran itu ada benih-benih permaafan, ya, kepada yang lain, terhadap yang lain. Jadi kualitas kebaikan atau dalam hal kemampuan memberikan maaf terhadap yang lain itu akan menjadi bentuk kasih sayang yang menutupi segala kelemahan manusia. Jadi kita pahami bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu menghadapi orang lain dan selalu kita merasa banyak persoalan, dan disitulah kata Syekh Qadir, kesabaran yang pertama harus dipelajari dalam hal kita bersabar terhadap orang lain. Nah, kesabaran yang lebih jauh adalah kesabaran terhadap diri kita sendiri, terhadap nafsu kita sendiri, ya. Nah, ini juga sangat berat, gitu. Kita ingat Rasulullah SAW mengatakan bahwa sesudah jihad fisik ada jihad yang lebih besar, yaitu jihad di dalam mengalahkan nafs kita sendiri. Nah, jadi saya akan mengatakan bahwa kita harus bersabar terhadap nafs kita ini, karena kalau kita berkeras terhadap nafs kita sendiri, nah kita tahu bahwa nafs itu ada kecenderungan atau hasrat yang selalu membawa kita kepada keburukan. Jadi Imam Ghazali mengatakannya sebagai nafsul amarah. Nah, kita harus bersabar karena syaratnya kita tidak bisa bersikap keras karena dia akan layu, itu, ya. Karena nafs itu tidak suka diperlakukan dengan keras, apalagi kita rubah dengan semena-mena, gitu, ya. Tapi seperti kata Imam Syairi di dalam Burdah yang sering kita bacakan, bahwa nafs itu seperti seorang bayi yang bisa disapi. Jadi kalau kita biarkan dia terus-menerus kita ikuti apa maunya, maka dia akan terus seperti seorang bayi yang meminta
susu ibunya yang tidak pernah berhenti, tapi perlahan-lahan bisa disapi. Dan itulah cara memperlakukan nafs adalah dengan cara perlahan-lahan. Nah, di sini Syaukani kemudian mengatakan bahwa seorang fakir yang sederhana akan mampu menghentikan atau mencegah perbuatan buruk sebelum itu terjadi. Gitu. Nah, sementara orang-orang yang intelijen, yang sering berdebat dan mengintelektualisasi hal-hal, maka akan bisa terus berbuat kesalahan berulang-ulang sampai sebelum dia bisa menghentikannya. Itu. Dan seorang fakir haruslah persisten, harus tahan uji, ya, terus-menerus melawan nafs ini, gitu, sampai kemudian nafs itu bisa mengalami transformasi. Jadi kalau kita ingat, Imam Ghazali mengatakan nafs itu bisa disapi dan kemudian mengalami transformasi mencapai apa yang pada akhirnya diinginkan, yaitu nafsul mutmainah, yaitu diri yang tenang. Dan itu dicapai yang antara lain terbaik adalah melalui zikrullah. Jadi membersihkan qalbu, maka di situ akan menghasilkan transformasi nafs, dan itu memerlukan kesabaran. Nah, kalau seseorang ini bersabar, maka kata Syekh Qadir, dia akan menemukan jalan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Jadi mentransformasikan nafsu itu dari nafsul amarah, nafsul lawamah, dan kemudian menjadi nafsul mutmainah. Dan situlah nafs kemudian mengalami transformasi menjadi ruh, menjadi hasad yang bersih, yang terbebas dari segala keinginan buruk. Dan apabila seseorang mampu bersabar terhadap dirinya sendiri, terhadap nafsnya sendiri, maka dia akan menemukan jalan yang cepat dan akan mencapai kepada keberhasilan. Nah, ada kesabaran yang lebih jauh lagi, yaitu tingkat yang ketiga, yaitu sabar terhadap qada dan takdir Allah SWT. Ya, dan ini apa yang dimaksud oleh Imam Junaid tadi, bersabar dalam kesabaran, yaitu bersabar atas segala takdir, segala keputusan dari Allah SWT. Nah, inilah yang terkait dengan tauhid. Jadi kalau kita betul-betul bisa mengimani segala sesuatu itu ditetapkan oleh Allah SWT dan kita meyakininya, maka kita harus bersabar terhadap segala keputusan Allah SWT. Nah, jadi di sini Syekh Abdul mengatakan bahwa apa yang sulit dan penting adalah bersabar terhadap segala peristiwa, karena segala peristiwa ini tidak lain dari Allah SWT. Gitu. Jadi seorang fakir yang memahami betul bahwa segala sesuatu datang dari Allah SWT, maka tidak ada perbedaan antara kegembiraan atau kesedihan, kebaikan atau keburukan, semua sama saja. Semua sama saja. Jadi apa yang disebut bahwa semua yang secara lahiriah itu bertolak belakang, sesungguhnya satu, datangnya dari Allah SWT. Gitu. Nah, dalam konteks ini saya berkali kemudian mengatakan bahwa kesabaran kita terhadap segala peristiwa itu adalah bahwa kita menginginkan segala sesuatu, tapi Allah SWT juga menginginkan sesuatu. Gitu. Jadi Anda menginginkan sesuatu, tapi belum tentu yang Anda inginkan itu adalah yang Allah inginkan. Tapi ketahuilah ya bahwa apa yang kamu inginkan belum tentu terjadi, karena belum tentu itu Allah yang inginkan, dan apa yang Allah inginkan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Dan segala hal yang terjadi itu, maka itu adalah kehendak dari Allah SWT. Nah, di sini Syamkari kemudian menutup penjelasannya bahwa kesabaran di dalam tingkat yang sempurna adalah menginginkan apa yang Allah inginkan pada setiap momen, pada setiap peristiwa. Jadi inginkanlah apa yang Allah inginkan, cintailah apa yang Allah cintai, dan bencilah apa yang Allah benci. Jadi segala sesuatu itu sepenuhnya adalah karena Allah SWT, datang dari Allah SWT, dan kembali kepada Allah SWT.
Jadi kita mohonkan kepada Allah SWT agar kita menjadi orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mampu untuk mentransformasikan nafs kita sendiri, menjadi orang-orang yang mampu untuk bersabar terhadap orang lain, dan lebih penting lagi adalah bersabar terhadap apapun yang diputuskan oleh Allah SWT. Jadi dengan demikian maka kita akan menduduki posisi yang baik, makom yang sangat baik, yaitu orang-orang yang selalu dibersamai oleh Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin.